Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tema 5 yang kemarin. Ya, sebelumnya kita baca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita simak ya video selanjutnya. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung atau jas hujan. Ternyata saat siang hari langit berubah kelam. Pulang sekolah hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Nah, anak-anak, siapa yang pernah mengalami seperti yang dialami oleh Edo? Ya, itu adalah salah satu contoh perubahan cuaca. Pada pagi hari Edo merasa cuacanya cerah, jadi dia lupa untuk membawa payung atau jas hujan. Dan ternyata waktu pulang sekolah cuacanya berubah menjadi mendung dan turun hujan. Nah, akhirnya Edo kehujanan. Maka dari itu anak-anak, jangan lupa ya senantiasa membawa payung atau jas hujan kemanapun pergi. Karena musim-musim seperti ini hujan bisa saja tiba-tiba datang ya. Perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Ya, ini diperhatikan anak-anak contoh gambar banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Ya, anak-anak diperhatikan itu gambar contoh cuaca cerah. Ya, cuaca musim kemarau ya, gambarnya kekeringan ya. Pohon-pohon berguguran daunnya ya. Apapun cuacanya kita harus senantiasa menjaga kesehatan biarpun kondisi hujan ataupun kemarau. Ya, lanjut ke selanjutnya. Temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Anak-anak, nanti kalau ada soal di buku paket seperti ini biar bisa ya. Kata, Ustazah beri contoh kata banjir. Ya, ini gambar banjir. Apa sih makna banjir? Banjir menurut Kamus Bahasa Indonesia ya. Banjir artinya air yang banyak dan deras, kadang meluap ya. Ustazah ulangi, banjir artinya air yang banyak dan deras, kadang meluap. Kita buat contoh kata banjir dalam kalimat. Ustazah contohkan, pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Nah, itu. Yang nomor 2, kata hujan. Ya, ini ada gambar hujan. Hujan artinya titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Ustazah contohkan kalimatnya. Hari ini hujan turun sangat lebat. Lanjut, kata kemarau. Nah, itu gambar kemarau ya. Matahari bersinar terang, tanah kekeringan. Ya, kemarau menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah musim kemarau atau musim kering, musim dengan curah hujan sangat sedikit. Artinya kemarau adalah musim dengan curah hujan sangat sedikit. Sudah contohkan kalimatnya bisa seperti ini. Musim kemarau banyak sawah yang kekeringan. Nah, kata matahari. Nah, itu gambar matahari bersinar terang. Matahari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya benda angkasa, titik pusat tata surya, berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi. Yaitu
Ustazah contohkan kalimatnya, matahari terbit dari timur. Ya, itu contoh kalau membuat kalimat. Lanjut, kata kekeringan. Nah, kekeringan adalah menurut kamus artinya keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Kalimatnya, pada musim kemarau banyak desa yang kekeringan. Nah, sudah lanjut ya. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung. Bali mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah, bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja, walau berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya. Kita tetap bersahabat. Ya, ini contoh ya. Anak-anak tidak boleh membeda-bedakan, walaupun berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda suku bangsa, kita harus tetap bersahabat. Ya, lanjut. Identifikasikanlah keberagaman suku bangsa di sekolahmu. Ada berapa macam suku bangsa di kelasmu? Nah, anak-anak, berikut daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Nama suku. Daerah asal Sumatera, nama sukunya Gayo, Minangkabau, Batak, Simulu, Palembang, Lampung. Nama daerah Jawa, nama sukunya ada suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Tengger. Nama daerah Bali, ada suku Bali. Nama daerah Kalimantan, ada suku Banjar, Berau, Dayak, Mayan, Kutai. Sulawesi, ada suku Buton, Minahasa, Bugis, Toraja. Nama daerah Maluku, ada suku Ambon, suku Aru. Nusa Tenggara, nama daerahnya ada suku Rotu, Sasak, Bima, Flores. Papua, nama daerahnya ada suku Dani, ada suku Asmat. Nah, itu adalah nama-nama daerah di Indonesia dan nama sukunya. Indonesia sangat kaya akan keberagaman sukunya. Nah, itu anak-anak gambar ya, gambar suku-suku yang ada di Indonesia, banyak sekali ya. Ada rasa cukup paham ya anak-anak ya tentang suku yang ada di Indonesia. Anak-anak bisa mencari yang lain di peta, di atlas ya. Carilah informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsa dari temanmu. Wawancaralah 2 teman yang ada di kelasmu. Susun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan itu akan kamu gunakan saat berwawancara. Karena ini pandemi, anak-anak bisa mewawancarai orang tuanya saja ya, atau adik tetangganya atau adiknya yang dekat rumah ya. Siapa namamu? Di kota apa tempat lahirmu? Dari daerah mana ayahmu berasal? Dari daerah mana ibumu berasal? Apa kebiasaan masyarakat daerah asalmu? Ya, anak-anak cari teman atau tetangga yang terdekat dari rumah ya. Nanti dijawab seperti itu. Cuaca cerah. Saat ini Edo dan teman-teman bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Mereka melakukannya pada dahan pohon yang ada di sekolah. Ini gerakan berayun. Gerakan ini dilakukan dengan cara berikut. Berdiri tegap, rentangkan kedua tangan ke atas, genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat, berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak ayunan. Ya, lalu melompatlah sambil melepaskan genggamanmu. 6. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran. 7. Kemudian mendarat dengan sempurna. Ya, ini gerakan berayun. Anak-anak boleh praktek asalkan didampingi oleh orang tuanya ya. Tujuannya agar apa? Menguatkan otot tangan. Ingat nggih? Ya, itu tadi materi subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 4. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.